Nah, pada saat Nathan baru aja keluar, tiba-tiba saja ada sesosok pria mendatanginya dengan membawa alat dapur di tangannya. Sorot matanya juga sangat merah, kayak orang lagi kerasukan. Halo semuanya, thank you udah klik video Jenius Tami. Nah, di kesempatan kali ini aku akan membahas sebuah kasus yang terjadi di Deli Serdang, di mana ada seorang pria tega menganiaya 3 orang anak yang merupakan kakak beradik, yang usianya masih di bawah 11 tahun. Pelaku menganiaya korban dengan menggunakan alat dapur dan menempelkan benda tersebut ke masing-masing korban, hingga 2 diantaranya meninggal dunia, dan yang satunya masih kritis. Diketahui salah satu korban kondisinya sangat-sangat memprihatinkan, yang mana beberapa organ tubuhnya sampai keluar nih gengs. Bagaimana seseorang mampu melakukan hal tersebut kepada anak-anak yang masih di bawah umur? Kira-kira siapakah pelakunya? Dan apa motif pelaku sehingga ia tega melakukan perbuatan yang mengerikan itu? Nah, daripada penasaran, yuk kita gas. Nah, jadi di Deli Serdang, Sumatera Utara, tepatnya di Jalan Masjid Gang Dahlia nomor 7, Kecamatan Tercut, Seituan, tinggallah sepasang suami istri bernama Renaldi Simamarta 29 tahun dan Hertawan Lawoli 31 tahun. Renaldi berprofesi sebagai sopir taksi, sedangkan sang istri adalah seorang perawat di Rumah Sakit Murni Teguh. Nah, mereka ini mempunyai 4 anak nih gengs, yang bernama Azril Simamarta 10 tahun, Nata Simamarta 7 tahun, Owen Simamarta 4 tahun, dan yang terakhir Daren Simamarta 1,5 tahun. Keluarga Simamarta ini dikenal sebagai keluarga yang sangat harmonis. Mereka ini sangat menyayangi keempat anak-anak mereka. Tak hanya itu gengs, lingkungan tempat mereka tinggal juga terlihat sangat adem ayem. Suasananya enak dan nyaman lah. Namun, siapa sangka di balik suasana adem ayem lingkungan tersebut telah terjadi peristiwa yang sangat-sangat mengerikan. Semua ini bermula pada hari Senin 9 Desember 2024, tepatnya hari Rabu siang hari. Pada saat itu, Renaldi meminta izin kepada anak-anaknya bahwa ia akan pergi mengantar putra sulungnya Azril ke sekolah. Sebelum pergi, ayahnya ini berpesan kepada Nathan, anaknya yang berumur 7 tahun, untuk menjaga adik-adiknya dengan baik. Renaldi juga menyuruh mereka agar tetap berada di dalam rumah, tidak kemana-mana lah sebelum ayahnya ini pulang. Kemudian berangkatlah Renaldi dengan Azril, tinggallah hanya bertiga doang di rumah tersebut. Sementara ibu mereka telah berada di tempat kerjanya di Rumah Sakit Murni Teguh. Karena pada saat itu ibunya masuk shift pagi. Jadi ibunya ini pagi-pagi banget udah berangkat kerja gengs. Nah, beberapa menit setelah Renaldi pergi, si Nathan ini keluar rumah hendak pergi ke warung untuk membeli jajanan. Sementara itu, Nathan menyuruh 2 adiknya agar duduk manis di teras dan menunggunya membawa jajanan. Nah, pada saat Nathan baru aja keluar, tiba-tiba saja ada sesosok pria mendatanginya dengan membawa alat dapur di tangannya. Sorot matanya juga sangat merah, kayak orang lagi kerasukan. Nathan yang melihat sosok itu jelas saja nih gengs, langsung kaget dan ketakutan. Nathan pun mencoba melarikan diri, namun sayangnya langkah kecilnya itu segera dihentikan oleh pria tersebut. Dengan suara yang bergetar, Nathan ini mencoba memohon kepada pria tersebut nih gengs, agar mengampuninya dan tidak menyakitinya. Namun permohonan Nathan tidak digubris sama sekali. Tanpa basa-basi sedikit pun, pria itu pun langsung menempelkan benda dapur itu ke tubuh Nathan berkali-kali, hingga Nathan tersungkur lemas di tanah dan banyak mengeluarkan cairan merah. Tidak berhenti sampai di situ nih gengs. Mata pelaku ini kemudian melirik ke teras. Begitu ia tahu ada Owen dan Daren sedang duduk manis, pelaku ini kemudian dengan cepat berjalan menuju teras. Sebenarnya sebelum pelaku ini menghampiri Owen dan Daren, mereka ini sempat melihat
kakaknya dianiaya habis-habisan oleh pelaku. Yang pada akhirnya pelaku ini mengarahkan alat dapur juga ke tubuh Owen dan Darren secara bergantian. Hingga mereka tiada lagi di dunia ini. Nathan yang pada saat itu masih sadar berusaha ingin menolong adik-adiknya ini nih gengs. Namun apa daya, kondisinya yang terluka parah membuat ia tak bisa berbuat apa-apa. Melihat adiknya dibantai habis-habisan oleh pelaku membuat Nathan ini sangat-sangat sedih. Seketika itu Nathan pun langsung drop dan tak sadarkan diri, mengingat lukanya juga sangat parah. Nah, dari ketiga korban ini, Darren lah yang mendapatkan luka yang teramat-amat parah, yang mana beberapa organnya sampai keluar nih gengs. Beberapa warga yang melihat kejadian tersebut sangat-sangat terkejut dan histeris. Mereka hanya bisa menangis di balik pagar rumahnya, sambil memvideokan apa yang dilihatnya. Seperti video yang kini telah viral. Mereka ini sebenarnya ingin menolong nih gengs, namun karena pelaku ini sangat-sangat ganas, jadi mereka ini takut juga tuh. Takutnya mereka ini menjadi korban selanjutnya. Setelah melakukan aksi jahatnya, pelaku ini pun pergi. Nah, pada saat itulah salah satu tetangganya langsung menelpon ayah korban, menyuruhnya untuk segera pulang dan mengatakan anaknya mengalami kecelakaan. Mendengar kabar tersebut, Renaldi pun sangat-sangat panik. Dengan perasaan campur aduk, ia pun langsung tancap gas menuju rumahnya. Begitu sampai lokasi, ia pun langsung histeris. Hatinya hancur berkeping-keping gengs. Mendapati ketiga anaknya tergeletak di tanah dengan keadaan berlumuran cairan merah. Pada saat itu, ia baru menyadari bahwa ketiga anaknya bukanlah korban kecelakaan, melainkan ada seseorang dengan sengaja menikamnya. Dengan keadaan hati yang hancur, Renaldi dan warga pun segera melarikan ketiga anak tersebut menuju rumah sakit Mitra Medica. Sesampainya di sana, para medis ini menyarankan agar anak-anaknya dibawa ke rumah sakit yang lebih besar, yaitu Rumah Sakit Murni Teguh. Karena di sana peralatan medisnya lebih canggih dan sangat lengkap. Karena hal itu, Renaldi meminta dipinjami ambulan untuk mengantar anaknya ke rumah sakit yang disarankan. Namun sayangnya, pihak medis menyuruhnya agar mengisi formulir pendaftaran terlebih dahulu, yang tentunya membuat Renaldi ini semakin bingung dan panik. Menyadari proses pendaftaran itu akan memperlambat penyelamatan anak-anaknya, ia pun langsung melarikan anak-anaknya tersebut menuju rumah sakit lain menggunakan kendaraan pribadinya. Dengan berlinang air mata, Renaldi ini terus-menerus menyalahkan dirinya sendiri. Ia merasa sangat menyesal telah meninggalkan anak-anaknya. Nah, sesampainya di Rumah Sakit Murni Teguh, nyawa Darren, anaknya yang paling bungsu, yang berumur 1,5 tahun tidak bisa ditolong lagi. Ia dinyatakan meninggal dunia akibat pendarahan yang sangat-sangat hebat. Berselang beberapa jam, Owen sang kakaknya yang berumur 4 tahun juga ikut menyusul adiknya Darren. Ia meninggal dunia pukul 3 dini hari. Sementara itu, si Nathan masih dirawat intensif. Mendapati pernyataan kedua anaknya telah berpulang, Renaldi dan istrinya pun sangat terpukul nih gengs. Air matanya terus menetes. Dadanya juga terasa agak sesak ketika membayangkan apa yang dialami oleh anak-anaknya tersebut. Mereka tidak pernah membayangkan anak-anaknya bakalan pergi dengan cara seperti ini. Dengan rasa putus asanya itu, mereka pun berharap kepada Tuhan agar anaknya Nathan yang masih menjalani perawatan bisa pulih dan selamat. Di sisi lain, hati mereka ini semakin terkoyak ketika mengetahui orang yang telah tega menikam anaknya itu adalah tetangganya sendiri yang bernama Rudy Sihaloho, umur 40 tahun. Di mana rumah mereka ini berdekatan dan saling berhadapan gengs. Nah, jadi setelah melakukan aksi beringasnya itu, si Rudy ini langsung pergi ke kantor polisi untuk menyerahkan diri dan mengakui semua perbuatannya. Saat ditanyai oleh polisi, apakah Rudy ini menyesali perbuatannya itu? Rudy pun langsung menjawab bahwa ia tidak menyesal sedikit pun, gengs.
Justru ia merasa sangat puas, akhirnya bisa membalaskan rasa sakit hatinya yang telah lama ia pendam. Menurut pengakuannya, ia melakukan hal tersebut karena didasari rasa sakit hati, karena sering dibully oleh korban dan orang tuanya. Menurut informasi yang aku baca, semenjak kedua orang tua Rudy meninggal dunia, ia hanya tinggal sendirian. Nah, dikabarkan juga ia pernah menikah dan sempat tinggal berdua sama istrinya. Namun, entah apa yang terjadi, istri si Rudy ini tiba-tiba saja pergi meninggalkannya. Pada saat itulah ia mengalami sedikit gangguan mental. Tapi kata warga yang ada di sana, si Rudy ini kalau diajak ngomong itu masih nyambung-nyambung aja, gengs. Cuma semenjak istrinya pergi, kelakuannya agak aneh, gak seperti sebelum-sebelumnya. Ia berubah menjadi sosok yang pendiam, gak mau bergaul, dan suka menyendiri. Diketahui juga, Rudy tidak mempunyai pekerjaan tetap. Sesekali ia membantu kakaknya berjualan sayur di Pasar Gambir. Selebihnya ia hanya diam di rumah saja. Nah, mungkin karena dianggap aneh dan mempunyai gangguan mental, beberapa bulan sebelum kejadian ini, Rudy sering jadi bahan ejekan anak-anak keluarga si Mamarta dengan sebutan kudis. Pernah juga tuh waktu anak-anak si Mamarta lagi main di halaman rumahnya, mereka pun ngintip-ngintip dari bawah jemuran dan ngatain Rudy dengan sebutan kudis lagi, sambil ketawa-ketawa katanya, yang membuatnya marah dan melaporkan tindakan usilnya ke ayah-ayah mereka. Pada saat itu, Renaldi meminta agar Rudy mewajarkan tindakan anak-anaknya yang masih kecil. Nah, meskipun ia membela anaknya, sebagai seorang ayah, Renaldi ini tetap ngajarin mereka dan ngasih tahu agar tidak bersikap seperti itu ke orang lain. Tidak sampai di situ aja nih, geng. Suatu hari, salah satu anak si Mamarta ini membuang sampah sembarangan yang katanya dibuang ke halaman rumah Rudy. Rudy yang melihat itu langsung kesal dan emosi. Ia pun memanggil-manggil Renaldi dan mengadukan tingkah anak-anaknya itu. Rudy mengatakan kalau anak-anak si Mamarta ini nggak punya sopan santun. Dia bahkan sempat nyalahin Renaldi sebagai ayah yang nggak bisa ngajarin anak-anaknya untuk lebih menghargai orang lain. Nah, Renaldi yang merasa anak-anaknya masih kecil tetap melindungi mereka. Renaldi ini mencoba memberikan pengertian kepada Rudy agar memaklumi anaknya tersebut, karena mereka masih belum mengerti apa-apa. Pada saat itu, Renaldi ini juga sempat meminta maaf kepada Rudy. Namun, Rudy tetap aja ngomel-ngomel dan menggerutu. Semenjak insiden itulah, Renaldi ini mulai ngerasa ada yang gak beres dari Rudy. Ia sering melihat Rudy menatapnya dengan tatapan tajam. Renaldi ngerasa tatapan itu kayak tatapan kemarahan dan dendam, gengs. Namun pada saat itu, Renaldi mencoba membuang jauh-jauh pikiran-pikiran buruknya itu. Namun siapa yang menduga, 6 bulan setelah insiden pembuangan sampah tersebut, terjadilah tragedi yang mengerikan itu, gengs. Di mana anak-anak mereka menjadi korban keberingasan tetangganya sendiri yang didasari rasa sakit hati. Iya. Iya, Pak. Jadi yang misalnya mau papakan orang tuanya apa tadi? Sama orang itu lah semua, Pak. Iya. Yang terakhir tadi makanya aku bukan karena dendam, Pak. Karena terus orang itu macam sepele kali nengokku. Karena aku nggak bisa kerja, Pak. Sedikit ngintip dari bawah jemurannya, dipanggil aku, Budis, sambil ketawa orang itu. Jadilah, Pak, nggak bisa saya kendalikan emosi saya. Langsung saya ambil itu dari dapur. Nggak nyesel? Enggak, Pak. Puas? Iya, Pak. Berdasarkan dari kesaksian warga sekitar, disebutkan pelaku ini memiliki keterbelakangan mental. Tapi berbeda dengan pandangan pihak kepolisian. Selama dalam proses pemeriksaan, pelaku ini tidak menunjukkan gelagat-gelagat adanya gangguan mental. Justru setiap ditanyai oleh penyidik, jawabannya itu selalu nyambung, gengs, dan termasuk komunikatif dalam menjelaskan kronologi dari pembunuhan yang ia lakukan. Bahkan, pelaku dengan lantang mengatakan jika targetnya itu bukan hanya ketiga anak-anak itu saja, melainkan kedua orang tuanya pun jadi target pembunuhan dirinya. Dengan pernyataannya itulah, polisi akan menyelidiki kasus ini lebih dalam lagi.
Dan dipastikan kasus ini akan berlanjut dan diusut tuntas. Atas perbuatannya itu, Rudy pun terancam hukuman 15 tahun penjara. Bagaimana menurut kalian nih gengs? Apa pelajaran yang bisa kita petik dari kasus ini? Kalian bisa komen di bawah. Itulah gengs kisah kasus yang menggemparkan yang terjadi di Deli Serdang baru-baru ini. Kita doakan para korban yang telah berpulang mendapatkan tempat yang paling indah di sisi Tuhan. Dan semoga juga Nathan yang sedang menjalani perawatan segera dipulihkan seperti sedia kala. Dan untuk keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan dan ketabahan atas apa yang menimpanya. Amin, 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 amin. Nah, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Jika ada informasi yang kurang sesuai, kalian bisa menambahkannya di kolom komentar. Dan perlu kalian ketahui, berita fakta yang aku rangkum ini aku ambil dari berbagai media terpercaya tanah air. Terima kasih sudah menonton. See you next time.